Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khoiriah dengan NIM 4304002000141. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu manusia. Manusia adalah makhluk multidimensial yang memiliki banyak pandangan beraneka ragam. Secara bahasa, manusia berasal dari kata nasia yang berarti jinak. Banyak ilmuwan barat yang memiliki pandangan tentang hakikat manusia. Contohnya seperti teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Dan beberapa ilmuwan tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa manusia tercipta secara bertahap dan melalui seleksi alamiah itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Nuraini dengan NIM 43040200003 akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Dalam aspek historis, manusia disebut dengan Bani Adam. Maksudnya di sini adalah aspek historis, itu ada aspek sejarah. Dalam aspek sejarah, manusia itu disebut dengan keturunan Adam. Bahkan hal ini juga telah diterangkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7 yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa manusia pertama kali itu diciptakan dari tanah. Ya, manusia pertama kali itu Nabi Adam. Nabi Adam itu penciptaannya itu tanah, dari tanah yang kemudian dibentuk dan dihidupkan roh ke dalam dirinya. Berbeda dengan kita itu berasal dari air mani yang kemudian menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu kemudian menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu kemudian menjadi tulang belulang yang diselimuti daging itu tadi, dan kemudian menjadi struktur manusia. Kemudian di ayat ke-8-nya Allah menerangkan kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Ini tadi baru saja saya jelaskan. Kemudian ayat ke-9-nya yang berarti dan Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya. Maksudnya ini tubuhnya ini tubuh manusia ya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam dunia medis juga sudah terbukti bahwa alat indera pertama kali yang berfungsi itu pendengaran, baru penglihatan. Dalam menjawab pertanyaan mengapa manusia diciptakan dan tujuan Allah menciptakan manusia itu apa, itu tidak terlepas dari dua pokok oposisi. Yang pertama bahwa Allah itu tidak membutuhkan apapun dan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Yang kedua bahwa apapun yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, semua pasti ada tujuannya gitu. Namun tujuan tersebut adalah untuk objek atau makhluk, bukan untuk Khalik atau pencipta. Kemudian Allah menjelaskan tujuan penciptaan manusia itu ada dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-30 dan surah Az-Zariyat ayat 56. Oke, kita bahas yang Al-Baqarah dulu ya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maksudnya di sini adalah kita manusia itu tujuan diciptakannya itu sebagai khalifah. Ayat ini juga pertama kali
yang memperkenalkan manusia. Khalifah itu apa sih gitu kan ya? Pasti kita mungkin kita sering mendengar kata khalifah. Khalifah sendiri disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Khalifah itu lebih mudahnya adalah manajer, seseorang yang mengelola gitu ya. Khalifah ini juga seseorang yang dipercayakan sesuatu untuk diurus. Maka tugas untuk melestarikan bumi, menjaga bumi, itu adalah tugas setiap manusia. Kemudian kita akan bahas surah Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka tujuan kedua manusia diciptakan itu adalah untuk menghamba, untuk kemudian beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sebelum menutup materi ini, saya ingin merangkum poin-poin penting supaya teman-teman mungkin bisa mengerti gitu ya. Yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan mengapa Allah menciptakan manusia, apa tujuan Allah menciptakan manusia. Jawabannya itu tidak terlepas dari dua pokok pendukung, dua pokok oposisi. Yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Yang kedua bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada tujuannya. Namun tujuan tersebut adalah untuk objek atau makhluk, bukan untuk khalik atau pencipta. Kemudian tujuan manusia diciptakan itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat ayat 56. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izas Ibtisama dengan nomor NIM 43040020024. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Yang pertama adalah bagaimana manusia diciptakan. Jadi dalam surah Al-Mu'min ayat 14 dijelaskan bahwa pertama kali terjadinya manusia adalah dari air mani yang digumpalkan menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah tadi dijadikan satu menjadi sebuah daging. Lalu tulang-tulang beling yang dibungkus oleh segumpal darah tadi, kemudian terbentuklah struktur organ manusia yang utama. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Tetapi cairan yang disebut air mani tidak hanya mengandung sperma saja. Di dalamnya ada campuran-campuran saripati tanah, dan Allah menjadikan manusia dengan tanah liat yang sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sempurna. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna karena mempunyai akal pikiran dan budi pengerti yang baik. Dan manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia juga tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan bantuan orang lain. Manusia sempurna berfungsi menambah hakikat Tuhan dalam segala sesuatu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.